Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mikroba prokariotik oleh Dina Aulia Azhari dan Rosalinda. Nah, apa sih mikroba prokariotik itu? Organisme prokariotik ini adalah sebuah kelompok organisme yang tidak ada inti sel atau tidak memiliki inti sel. Patut diketahui juga bahwa organisme prokariotik ini merupakan organisme yang pertama kali ada di bumi. Sel prokariotik umumnya memiliki satu DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleolid. Selain itu juga, prokariotik sering kali memiliki bahan genetik, yaitu disebut plasmid dengan berstruktur DNA lingkar. Sel prokariotik juga memiliki sejumlah protein struktural yang disebut dengan sitoskeleton. Protein sitoskeleton ini dapat meregulasi pembelahan sel dan berperan membentuk atau menentukan bentuk sel tersebut. Di dalam Al-Quran mengenai mikroba Al-Muluk ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Summa raji'il basara karataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu, dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu dapat dalam keadaan yang payah. Nah, di gambar ini kita bisa lihat struktur dari salah satu mikroba prokariotik. Kita lihat di sini ada flagellum atau flagel yang memanjang seperti ekor. Lalu ada sitoplasma berbentuk cairan. Ada ribosom yang bintik-bintik warna biru, ada mesosom, ada cell wall, ada kapsel, ada DNA, nukleolid, dan ada plasma membran atau membran plasma. Baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur dan fungsi sel prokariotik. Nah, struktur dan fungsi sel prokariotik itu ada apa saja? Ada membran sel, ada kapsul, ada flagellata, ada fimbria, membran sitoplasma, dan sitoplasma. Nah, yang pertama yaitu membran sel. Membran sel itu apa sih? Membran sel bersifat hidrofil, kekuatan hidrofobis. Membran pada bakteri mengalami pelipatan disebut dengan mesosom. Kemudian yaitu ada kapsul. Nah, kapsul di sini merupakan senyawa yang kaya akan air di permukaan luar sel tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida. Nah, serta asam organik seperti asam piruvat dan asam asetat. Kapsul ini umumnya berfungsi untuk
melindungi diri baik dari sistem pertahanan tubuh bagi patogen atau dari kondisi lingkungan yang kurang baik, seperti kekeringan, kurang nutrien, dan panas. Kemudian ada flagellata. Kalau flagellata ini merupakan filamen yang memanjang ke arah luar sel tersusun atas protein, bergerak dengan cara berlawanan arah dengan jaringan monotrikat, lobstrikat, amtrikat, dan peritrikat. Kemudian selanjutnya yaitu ada fimbria. Fimbria merupakan struktur mirip rambut, memiliki dua fungsi, yaitu untuk penempelan yang disebut dengan adesi dan transfer materi genetika melalui proses yang disebut konjugasi. Selanjutnya yaitu membran sitoplasma. Nah, membran sitoplasma ini merupakan pembungkusan cairan sitoplasma. Sel berfungsi menjadi penghalang barir selektif terhadap senyawa yang masuk dan keluar sel. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Karena sitoplasma ini merupakan menghasilkan energi dan pembentukan komponen-komponen bagi fluid dan bagi bagian nukleoid. Nah, selanjutnya di struktur dan fungsi sel prokariotik terdapat DNA. DNA itu asam deoksiribonukleat, merupakan senyawa yang tersusun atas gula, deoksirosa, fosfat, dan juga basa-basa nitrogen. DNA ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya ada dinding sel. Contohnya ada bakteri memiliki struktur yang kompleks, agak kaku, dan bertanggung jawab atas bentuk sel. Struktur ini melindungi membran sitoplasma dan semua bagian yang ada di dalam sel. Dinding sel tersusun oleh senyawa yang disebut peptidoglikan atau disingkat PG. PG ini tersusun N-asetilglukosamin atau NAG dan N-asetilmuramic acid atau NAM. Pada NAM terdapat 4 asam amino dan asam amino ini membentuk ikatan silang dengan asam amino NAM lainnya. Penggolongan bakteri ini menjadi gram positif dan juga gram negatif berdasarkan perbedaan komposisi yang terdapat pada dinding selnya. Bakteri gram positif memiliki dinding sel terutama terdiri atas PG peptidoglikan sehingga terbentuk dinding sel yang kaku. Pada bagian luar PG terdapat senyawa yang disebut asam teichoat. Sedangkan pada bakteri gram negatif mengandung PG dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Akan tetapi di bagian luar PG terdapat membran luar atau outer membran yang tersusun atas lipoprotein dan juga fosfolipid. Oleh karena itu, perbedaan komposisi ini menjadikan bakteri gram positif dan negatif memiliki ketahanan yang berbeda-beda. Bakteri gram positif lebih rentan terhadap antibiotik penisilin karena antibiotik ini dapat merusak PG. Sebaliknya, karena jumlah PG yang lebih banyak, bakteri gram positif biasanya lebih tahan terhadap kerusakan mekanis. Lalu selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein dan atau sekitar 25% dari total sel bakteri tersebut. Selanjutnya ada RNA, yaitu atau asam ribonukleat. Nah, senyawa ini merupakan hasil transaksi DNA
Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan DNA. Nah, selanjutnya kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Lalu yang terakhir ada mesosom. Mesosom memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan binar sel bakteri. Di dalam membran mesosom terdapat enzim-enzim pernafasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasikan energi juga. Baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur membran sel prokaryotik. Nah, membran sel, seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu lapisan yang sangat tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga sebagai membran plasma. Semua sel memiliki membran sel. Membran sel memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Hal ini disebabkan membran sel bersifat selektif permeable yang mampu menyelesaikan zat-zat ke dalam sel. Membran sel memiliki rangka dasar yang tersusun atas dua lapis senyawa lemak dan lipid bilayar yang disebut dengan lipid bilayar itu lemak atau lipid. Yang menyusun membran sel adalah jenis fosfolipid yang artinya berikatan dengan molekul fosfat. Satu unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau menolak air yang tersusun atas lipid. Satu unit fosfolipid berpasangan dengan fosfolipid lainnya dengan posisi saling berlawanan sehingga membentuk dua lapisan atau bilayer fosfolipid. Nah, membran sel juga tersusun atas protein tersebut dapat diibaratkan tiang-tiang rumah untuk menunjang rangka dasar dari membran sel. Ada dua macam protein menyusun membran. Yang pertama, protein integral. Nah, yang ditunjukkan dari panah tersebut ada protein integral ya. Nah, letaknya menembus kedua lapisan lipid dan berfungsi untuk menyatukan kedua lapisan lemak. Yang kedua yaitu di sini ada protein periferal. Letaknya menempel di permukaan lapisan lipid. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat membentuk glikoprotein dan glikolipid. Karena membran sel prokaryotik ini permukaan luar lipid yang disebut tadi bilayer, membran sel bersifat hidrofil, sedangkan permukaan dalam bersifat hidrofobik. Stabilitas membran sel disebabkan oleh kekuatan hidrofobik antara residu asam lemak dan kekuatan elektrostatis antara ujung-ujung hidrofilik. Pada bilayer terdapat protein yang letaknya tenggelam di dalam. Jadi letaknya yang tenggelam di dalam bilayer atau terdapat pada permukaannya. Pada beberapa bakteri, membran mengelilingi sitoplasma tanpa menunjukkan adanya lipatan. Membran pada bakteri lain mengalami kelipatan ke dalam yang disebut dengan mesosom. Pada bakteri fotosintetik, klorofil tidak terdapat dalam suatu kloroplas, melainkan terdapat dalam membran yang sangat berlipat-lipat di dalam sel, yang disebut membran tilakoid. Sistem fotosintetik pada bakteri di samping menggunakan klorofil juga karotenoid. Keduanya mengandung sistem transfer elektron yang menghasilkan ATP pada proses fotosintesis. Jadi itu di sini mengenai struktur membran sel, ya. Baik, selanjutnya yaitu flagel pada sel prokaryotik. Nah, pada gambar ini gambar flagel ya. Flagella tunggal, flagellum merupakan filamen yang memanjang ke arah luar sel tersusun atas protein yang disebut flagellin. Bakteri yang memiliki flagella bisa bergerak atau motil, artinya dapat bergerak dengan keinginan sendiri. Mekanisme pergerakan flagel, yaitu flagel yang agak kaku ini berfungsi sebagai poros yang mendorong sel dengan cara memutar ke arah atau berlawanan arah dengan jarum jam, tergantung letak pada sel flagella. Nah,
Flagel juga terdapat 4 macam susunan flagela bakteri, yaitu ada apa saja? Ada monotrikat. Nah, monotrikat yang terlihat dari gambar ini ya, ada monotrikat, terus ada lobtrikat, ada amtrikat, dan peritrikat. Kalau monotrikat itu apa? Kalau monotrikat itu flagellum tunggal pada salah satu kutub. Kemudian ada lobtrikat. Lobtrikat itu sekumpulan flagela pada salah satu kutub. Nah, selanjutnya ada juga amtrikat. Amtrikat itu flagela pada kedua kutub. Kemudian yang terakhir ini ada petrikat. Peritrikat maksudnya ya, maaf. Peritrikat. Flagela pada seluruh sel. Jadi, flagela berfungsi untuk mendorong bakteri, karena fungsinya flagel itu ya untuk mendorong bakteri, begitu ya. Bakteri yang tidak mempunyai flagela disebut dengan atricius. Atricius maksudnya ya teman-teman. Jadi flagela yang tidak mempunyai flagel disebut dengan atricius gitu. Nah, ini struktur dari perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya, ciri-ciri sel prokariotik, yaitu bersifat uniseluler atau bersel satu. Umumnya tidak berklorofil, hidup bebas atau sebagai parasit maupun saprofit pada organisme lain. Sitoplasma serupa dengan eukariotik. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Pembelahan diri secara pembelahan biner. Metabolisme berupa aerob dan juga anaerob. Dan memiliki diameter dalam kisaran 1-5 nanometer. Nah, selanjutnya, karena pembahasan sel prokariotik tidak luput dari bakteri, maka langsung saja ke bakteri. Bakteri itu merupakan sel memiliki uniseluler. Pada umumnya tidak berklorofil. Ada beberapa yang fotosintetik dan produksi aseksualnya secara pembelahan. Dan bakteri mempunyai ukuran sel kecil, di mana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Ciri-ciri bakteri yaitu memiliki komponen utama genom, berupa molekul DNA sirkular. Selain terdapat kromosom, banyak bakteri juga memiliki plasmid, yaitu lingkaran-lingkaran DNA yang jauh lebih kecil. Selanjutnya yaitu bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri itu ada 3. Yang pertama yaitu basil, yang bentuknya itu kayak batang. Kemudian ada yang kedua yaitu kokus, bentuknya seperti bola. Dan yang ketiga yaitu spiral. Kita jelasin satu persatu ya. Yang pertama yaitu basil, batang. Basil atau yang disebut dengan bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk seperti batang, yang seperti saya tadi bilang bentuknya seperti batang atau silinder. Bakteri bentuk batang ini dikenal sebagai basil. Bentuk ini dapat dibedakan, yaitu ada monobacillus, ada diplobacil, dan streptobacil. Nah, yang pertama yaitu monobacillus. Monobacillus itu apa? Kalau dari basil batang ini, monobacillus ini merupakan yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya seperti Salmonella typhosa dapat menyebabkan penyakit tipes, bakteri ini ya. Terus
Escherichia coli, bakteri yang terdapat pada usus Lactobacillus. Di sini juga ada Azotobacter. Kemudian Dipolbacil, ini termasuk ke bentuk batang basil juga, yaitu Dipolbacil itu merupakan bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Selanjutnya yaitu ada Streptobacil. Kenapa Streptobacil? Karena Streptobacil ini merupakan bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai, contohnya yaitu pada Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Kemudian ada juga contoh lainnya yaitu Azotobacter. Selanjutnya yaitu bakteri pengikut, merupakan disebutnya. Jadi Azotobacter ini bakteri pengikat nitrogen, itu ya. Yang kedua yaitu Coccus. Kenapa Coccus? Coccus ini nama latinnya Coccus, bentuk bulat. Coccus ini adalah bakteri berbentuk bulat atau bola, atau Coccus dapat dibedakan menjadi ada Monococcus, ada Diplococcus, terus ada Sarcina, kemudian ada Streptococcus dan Staphylococcus. Nah, kalau monococcus itu jadi yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misalnya Monococcus gonorrhoeae, itu contohnya ya, Monococcus gonorrhoeae. Nah, penyebab penyakit kencing nanah itu bakteri yang ada pada Coccus bola. Kemudian yaitu ada Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misalnya contohnya bakterinya apa, yaitu Diplococcus pneumoniae. Penyebab penyakit pneumonia yaitu contohnya kayak radang, terus paru-paru, itu bakteri yang ada pada Diplococcus pneumoniae. Selanjutnya yaitu ada Sarcina. Nah, Sarcina ini merupakan itu bakteri berbentuk bola yang berkelompok empat membentuk kubus, misalnya Sarcina gluten. Kemudian Streptococcus. Streptococcus itu yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai. Jadi bentuknya itu kayak rantai ya. Misalnya Streptococcus lactis, Streptococcus pyogenes, penyebab sakit tenggorokan, itu bakteri yang pada tenggorokan, dan Streptococcus tremopolis untuk pembuatan yogurt, yaitu susu asam. Kemudian ada Staphylococcus. Ini termasuk ke dalam bentuk bakteri kokus-kokusan ya teman-teman. Kemudian Staphylococcus yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, misal Staphylococcus aureus, jadi penyebab penyakit radang, itu termasuk ke dalam bakteri kokus yang bentuknya seperti bola. Yang contohnya tadi Staphylococcus aureus. Nah, yang nomor 3, bentuk bakteri yang ketiga itu apa? Spiral. Bentuk spiral merupakan bakteri yang berbentuk lengkung atau yang disebut dengan spiral. Ada 3 macam bakteri bentuk spiral, yaitu ada spiral golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Kemudian ada contoh lainnya, yaitu ada Vibrio atau bentuk koma, dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misal Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Kemudian Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spirosata pallida, penyebab penyakit sipilis. Bentuk tubuh atau morfologi bakteri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.
medium, dan usia. Oleh karena itu, untuk membandingkan bentuk serta ukuran bakteri, kondisi harus sama. Pada umumnya, bakteri yang usianya lebih muda, ukurannya relatif lebih besar daripada yang sudah tua. Selanjutnya yaitu reproduksi bakteri. Cara reproduksi bakteri itu seperti apa sih? Kayak gimana sih? Pasti banyak pertanyaan ya. Cara reproduksi bakteri generatif dengan rekombinasi genetik, pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara dua sel bakteri melalui proses, yaitu ada proses transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, adapun cara reproduksi bakteri, bakteri bereproduksi dengan cara membelah diri secara biner yang didahului oleh replikasi kromosom bakteri. Dari satu titik awal replikasi, penggandaan DNA berlangsung dalam dua arah di sekeliling kromosom trikular. Bakteri dapat berproliferasi sangat cepat apabila lingkungannya cocok, baik di habitat alami atau di kultur di laboratorium. Karena pembelahan merupakan proses aseksual produksi keturunan dari satu induk tunggal sebagai besar bakteri di dalam koloni identik secara genetis dengan sel induknya. Jadi cara reproduksi bakteri itu melalui pembelahan biner bakteri gitu ya teman-teman. Nah, bakteri berkembang biak dengan cara tadi yang saya sebutkan, yaitu generatif dengan rekombinasi genetik, kemudian pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara dua sel bakteri melalui proses berikut, yaitu ada transformasi. Transformasi ini merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Selanjutnya yaitu ada transduksi. Transduksi ini pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Yang ketiga yaitu konjugasi. Nah, konjugasi ini merupakan transfer DNA berupa plasmid karena adanya kontak sel dengan pembentukan jembatan untuk pemindahan materi genetik. Selanjutnya ada klasifikasi prokariotik. Klasifikasinya tersebut ada dua jenis, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Eubacteria merupakan bakteri sejati dan mikroorganisme yang mempunyai sifat prokariotik. Ciri-ciri dari Eubacteria yaitu terdapat kandungan peptidoglikan pada dinding selnya. Sudah memiliki organel sel yang berupa ribosom dan mengandung satu jenis ARN polimerase. Bagian membran plasma mengandung lipid dan ikatan ester. Dan juga pada bagian sitoplasma terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, ion organik, dan kromatofora. Contoh dari Eubacteria yaitu Escherichia coli. Yang kedua ada Archaebacteria. Archaebacteria merupakan kelompok bakteri prokariota yang paling primitif. Dalam pengelompokan kelas bakteri dikatakan jenis mikroorganisme yang paling primitif yaitu Archaebacteria karena pada bagian RNA-nya tersusun berbeda pada bagian RNA ribosomal. Ciri-ciri dari Archaebacteria yaitu struktur dinding sel tidak berasal dari peptidoglikan, memiliki simpel RNA polimerase. Karakteristik penyusun tubuhnya berupa sel prokariotik, tidak terdapat membran nukleus, tidak memiliki organel sel, dan juga ARNT-nya berupa metionin. Dan bersifat sensitif terhadap
toksin dipter. Di dalam Archaebacteria ini terdapat klasifikasi ada 3, yaitu metagonen, halofilik, dan thermoacidofilik. Metagonen ini merupakan Archaebacteria yang menghasilkan metana. Contohnya Methanococcus janasi. Kalau halofilik merupakan bakteri dari garam dan pilos, yang artinya pecinta atau penyuka. Jadi, bakteri halofilik ini menyukai lingkungan yang garamnya tinggi. Lalu ada thermosidofilik, yaitu bakteri termofil yang bisa bertahan hidup pada lingkungan panas dan asam seperti kawah vulkanis dan mata air bersulfur. Nah, di sini ada contoh bakteri dari Eubacteria. Yang pertama ada Streptococcus, ada Escherichia coli, dan ada Streptomyces. Baik, selanjutnya yaitu pengelompokan Archaebacteria. Nah, pengelompokan Archaebacteria itu ada 3. Yang pertama yaitu ada metagonen, yang kedua ada halofilik, dan yang ketiga ada thermoacidofilik. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada metagonen. Bakteri metagonen adalah Archaebacteria yang menghasilkan metana CH4 dengan cara mereduksi CO2 dengan H2. Bakteri ini hidup di rawa-rawa yang miskin oksigen O2 karena termasuk ke dalam bakteri anaerob obligat, yang artinya tidak dapat menolerir adanya O2 atau akan teracuni jika ada O2. Salah satu contohnya adalah Methanococcus janasi. Methanococcus janasi, yaitu ada di slide ke-18. Ada contoh dari Methanococcus janasi. Nah, itu bakteri metagonen. Selanjutnya yaitu halofilik. Halofilik atau halofil ekstrem berasal dari bahasa Yunani halo, yang artinya garam, dan filos yang artinya pencinta atau penyuka. Jadi bakteri halofilik merupakan Archaebacteria yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi seperti Great Salt Lake dan Laut Mati. Jadi halofilik ini berbeda hanya dengan metagonen. Bakteri halofilik ini adalah aerobik obligat atau tidak dapat hidup tanpa O2. Ada spesies halofilik yang dapat berfotosintesis karena memiliki pigmen klorofil yang disebut bakteriodopsin yang menghasilkan warna ungu. Contohnya adalah Halobacterium. Itu contoh dari halofilik. Contohnya ada juga di slide selanjutnya yaitu slide ke-18. Contoh dari halofilik yang tadi Great Lake dan Laut Mati. Karena berbeda hanya dengan metagonen, bakteri halofilik ini adalah aerobik obligat atau tidak dapat hidup tanpa O2. Ada spesies halofilik yang dapat berfotosintesis karena pigmen klorofil yang disebut bakteriodopsin yang menghasilkan warna ungu. Contohnya adalah Halobacterium. Kemudian yang ketiga ada thermoacidofilik. Nah, sesuai dengan namanya, bakteri termofil adalah jenis Archaebacteria yang bisa bertahan hidup dalam lingkungan panas dan asam seperti kawah vulkanis dan mata air bersulfur. Bakteri ini hidup dengan menggunakan hidrogen dan sulfur
anorganik sebagai sumber energinya, di mana suhu optimum yang dibutuhkan oleh bakteri ini adalah 600 Celcius sampai 800 Celcius. Sebagai contoh dari bakteri ini adalah genus Sulfolobus yang hidup di mata air sulfur, Yellowstone Cyanovac, dan mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi sulfur. Di samping itu juga termofil lain yang dapat memetabolisme sulfur dengan hidup pada suhu 1050 Celcius di daerah dekat lubang hidrotermal 1050 Celcius di laut dalam seperti Thermus aquaticus, Bacillus calodicus, dan Bacillus calodectenus. Itu contoh dari Thermoacidicolis, ya. Itu merupakan kelompokan dari Archaebacteria. Nah, di sini contoh dari bakteri-bakteri Archaebacteria. Yang pertama ada Methanococcus janasci dari jenis Methano. Lalu ada Halobacterium dari jenis Halophilic. Dan ada Thermus aquaticus dari jenis Thermoacidophilic. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang sudah tadi dijelaskan oleh Dina dan Rosalinda. Kesimpulan dari materi ini yaitu organisme prokariotik adalah sebuah kelompok organisme yang tidak ada inti selnya. Prokariotik umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleus. Contoh mikroba prokariotik yaitu bakteri. Bakteri merupakan uniseluler, pada umumnya tidak berklorofil. Bakteri mempunyai ukuran sel kecil di mana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami undur diri dari Dina dan Rosalinda.